Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa diskusi media urgensi moratorium izin tambang. Bapak Said Faisal, STMJ. Yang kami hormati Koordinator Gerak Aceh, Bapak Askalani, Deputi Direktur PWWP Indonesia, Mbak Meliana Lumbatoria, para narasumber, Bapak Fernan dari Gerak Aceh, Bapak Alul Fadli dari Walhi Riau, rekan-rekan media, perwakilan organisasi masyarakat sipil, serta seluruh peserta yang hadir baik secara luring maupun daring. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Fitriani. Saya dari Gerak Aceh yang akan memandu diskusi kita pada hari ini dengan tema urgensi moratorium izin tambang untuk mendorong perbaikan tata kelola tambang mineral dan penertiban tambang ilegal khususnya di Pulau Sumatera. Tambang ilegal yang tidak tertangani. Maka dari itu, tujuan dari kegiatan ini untuk memperkuat dorongan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan kebijakan moratorium izin tambang serta mendorong tata kelola sumber daya alam di Indonesia secara umum dan Pulau Sumatera secara khusus. Bapak Ibu peserta, sebelumnya mari kita dengarkan sambutan dari Deputi Direktur PWWP Indonesia, Mbak Meliana, kepada Mbak kami silakan. Terima kasih Mbak Emma. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan dari saya sudah perkenalan sebenarnya saya Meliana, Deputi Direktur Public Social Indonesia. Pertanyaannya kenapa saya ada di sini, ya, gitu ya. Jadi teman-teman Gerak Aceh yang sebagai penyelenggara offline hari ini itu adalah bagian dari koalisi Public Social Indonesia. Nah, apa Public Social Indonesia itu? Kami adalah organisasi masyarakat sipil yang merupakan bentuknya kami adalah koalisi. Koalisi kami ada dari Sabang sampai Merauke. Jumlah koalisi kami sekarang ada 32 organisasi, di mana teman-teman Gerak Aceh, kemudian teman-teman Mata, Walhi Riau, LPAD, kemudian teman-teman dari AKAR, PUSPA, dan FKPFR itu adalah bagian dari anggota koalisi kami. Nah, hari ini sebenarnya menjadi menarik ketika kita bicara soal urgensi ya untuk moratorium izin tambang. Kalau bicara urgensi ini sebenarnya ini bukan semata-mata bicara hanya soal tuntutan, bukan semata-mata bicara soal desakan gitu ya atas kerusakan lingkungan yang ada gitu ya, dari akibat aktivitas dari pertambangan sehingga kita mendesak moratorium, tapi lebih ke arah diskusi ini ingin mengajak gitu ya sebenarnya bagaimana kita sama-sama mau melakukan perbaikan tata kelola dari hulu sampai hilir bicara soal sektor sumber daya alam. Jadi bukan hanya bicara tuntutan atau desakan. Kalau kita lihat kenapa ini dilakukan di region Sumatera. Nah, kalau kita lihat dari Aceh, kemudian Riau, kemudian dan sepanjang Pulau Sumatera, kita bisa lihat tantangannya berbeda-beda sebenarnya setiap provinsi. Tantangannya berbeda, kemudian implementasinya juga berbeda-beda. Tetapi tantangan yang sama adalah bagaimana memastikan tata kelola pertambangan itu mengikuti kaedah-kaedah pertambangan yang baik, kemudian memastikan tidak ada hak-hak masyarakat gitu ya yang dilanggar, dan memastikan bagaimana aktivitas ini tuh tidak semakin mendegradasi yang namanya keberlanjutan gitu. Jadi sustainability. Nah, untuk itu penting mengangkat soal moratorium izin tambang. Nanti para narasumber terima kasih sekali untuk kesediaannya dari Pak Kabir, kemudian teman-teman yang sudah bergabung secara online juga narasumber dan seluruh teman-teman media yang secara offline dan offline. Kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti dari diskusi hari ini kita sama-sama bisa mengambil gitu kira-kira hal apa yang bisa kita gerakkan
bersama gitu ya, baik sebagai masyarakat sipil, kemudian nanti teman-teman media bisa membantu gitu ya, menyuarakan suara kami, dan juga nanti bentuk-bentuk kolaborasi apa yang bisa kita lakukan bersama. Mungkin itu saja dari saya. Semoga diskusi ini bisa semakin bernas, kalau kata gitu ya, bernas gitu, dan bisa berkontribusi untuk perbaikan tata kelola. Terima kasih, selamat pagi, selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Mbak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan paparan materi dari Bapak Kepala Bidang Mineral dan Batubara SDM Provinsi Aceh terkait urgensi moratorium dan arah kebijakan serta implementasi instruksi Gubernur Aceh nomor 8 tahun 2025 dalam penertiban izin tambang di sektor mineral. Kepada Bapak, kami silakan 20 menit, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur DWYD, kemudian Koordinator Mitra Aceh Pak Askalani, kemudian dari Walhi Riau, dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak saya sebutkan satu-satu yang hadir pada pagi ini dan secara online juga. Kemudian kami menyampaikan syukur kehadiran Allah SWT yang telah membawa kita kemudian salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Kadis SDM Aceh yang pada hari ini seyogyanya ada di tengah-tengah kita, namun pada suatu hal beliau tidak berada di Aceh. Kemudian beliau menitipkan sumber ke saya dan berada di tengah Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada hari ini. Terima kasih tadi banyak hal yang disampaikan oleh Ibu Direktur terkait dengan tata kelola ya. Kemudian dari moderator juga sudah banyak menyampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu kita diskusikan maupun problema apa yang saat ini sedang terjadi. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat itu di melakukan urgensi moratorium izin tambang, kemudian mendorong perbaikan pengawasan tata kelola. Nah, ini buat kami juga para kontribusi dan tata kelola sektor mineral batubara. Jadi, nyambung ya. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan pada saat ini sekilas ya tentang izin yang ada di Provinsi Aceh saat ini ya. Pada saat ini tentunya kita banyak potensi dan peluang mineral batubara ya di Aceh. Potensinya ya cukup signifikan banyak. Artinya ini kita juga butuh investasi yang bisa dilakukan di Aceh. Peluang investasi juga harus kita jamin dengan nyaman ya, aman, nyaman, tentang orang berinvestasi di negeri kita atau di Aceh ya. Kemudian kita melihat seberapa jauh kontribusi sektor pertambangan yang ada di Aceh saat ini. Kemudian bagaimana dengan tata kelola sektor
mineral di Aceh. Dan itu juga tentunya di samping tata kelola mineral seperti apa, masih banyak juga tantangan utama yang harus kita benahi di sektor mineral dan batu bara. Sektor mineral dan batu bara ini adalah sektor yang paling diminati ya Pak Askar ya, paling diminati dan membawa perubahan besar. Artinya baik secara sosial, lingkungan, teknis, ini juga sangat berpengaruh di sektor pertambangan. Kemudian lagi sektor pertambangan ini adalah sektor yang lebih instan, cepat dapat hasil. Ya. Tapi kalau tidak disertai dengan pengelolaan yang baik, ini juga membawa petaka bagi kita semua. Nah ini tentunya yang harus kita sama-sama mengontrol, membina dan mengawasi. Tidak hanya dari dinas SDM, selaku dinas teknis yang mengawasi, tapi peran serta dari masyarakat juga ini perlu dilakukan dan menjadi peran serta penting dari masyarakat. Kalau dinas SDM ini kan mungkin 24 jam ya Pak Askar ya, yang Pak Denanya di lapangan, nah mungkin. Nah tentunya peran serta masyarakat dalam hal pengawasan ini sangat diperlukan. Itu nanti sama-sama ya kita mengawasi, kemudian masuk dalam doa membina, sampaikan kepada kami ada hal-hal yang mungkin terlewatkan dari pengawasan kami. Ini adalah sebagai bentuk dari pengawasan dari masyarakat juga. Perlu kami sampaikan saat ini kita tidak banyak ya sebenarnya izin tambang yang tidak ada, tidak banyak. Oke. Nah, ini awalnya dulu kan banyak ya Pak Askar ya, banyak izin tambang tidak berproduksi, tidak melakukan kegiatan, sehingga dulu sekitar tahun 2014 ya Pak Benar, Pak saya 2014 itu kita sama-sama ya melakukan evaluasi secara menyeluruh. Ini dulu ada sekitar 139 unit yang tidak berangkat melakukan kegiatan atau tidak aktif. Nah, kita melakukan penataan, kemudian kita 95 unit ya kita ya 98 ya kita berhasil dengan evaluasi. Tentunya tidak sembarang dengan tindakan atau akademik melakukan evaluasi yang sangat mendalam terkait dengan penataan perizinan yang lalu. Nah saat ini ya, sejak 2012 ya, kemudian eksplorasi 22, jadi total logam saat ini 33 ya, 33. Kemudian batubara eksplorasinya 9 izin eksplorasi, kemudian operasi produksinya 8, jadi jumlahnya total batubara itu 17. Kemudian ada batuan sekali terkait dengan kontribusi pertambangan, tentunya juga ini membawa pengaruh besar, artinya membawa kontribusi besar di sektor pertambangan, terutama peningkatan pendapatan daerah jadi ya, dari royalti, pajak, dan dana bagi hasil dari induk yang merupakan pendapatan signifikan bagi pemerintah daerah. Kemudian kontribusi terhadap pendapatan PDRP ya, aktivitas pertambangan menambah nilai ekonomi regional melalui produksi mineral dan jasa terkait. Dan tidak kalah lagi adalah menciptakan lapangan kerja. Nah ini juga akan kami sampaikan, Aceh ini kan kalau dari data-data statistik ya, itu nomor berapa ya? Nomor 5, nomor 6, Sumatera ya. Pengembangan infrastruktur sosial ya, tambang melalui program BPM, CSR, juga ini sangat berpengaruh sektor pertambangan. Lalu kemudian 2015
sejak 2000 pendapatan Aceh ya, dari Aceh ya, masuk ke negara pendapatan sektor pengembangan dan PNBP ya, Aceh sejak 2020 sampai 2025 triwulan 2 ya, 2,1 triliun. Tapi kalau saya menghitung dari 2017 ya sampai 2025 ya, itu sudah 2,5 triliun hasil Aceh untuk pendapatan. Nah, ini kan ada pembagian. Jadi yang namanya pendapatan negara bukan pajak ini masuk ke pusat, kemudian ada pembagian 80 ke Aceh, dikembalikan 80, kemudian 20 ke pemerintah. Nah ini juga membawa kontribusi yang sangat signifikan. Tahun 2025 saja, ini belum habis triwulan ya, ada triwulan 3 juga, triwulan 4. Ini kan selalu kita melakukan rekonsiliasi tentang pendapatan negara bukan pajak dengan kementerian atau Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM. Tahun 2025 ini baru triwulan kedua ini 309 miliar ya. Jadi kalau kita hitung-hitung 2017 sampai 2025 itu kalau 80% ini kita sudah masuk sekitar 2 triliun 80%-nya ke Aceh. Nah ini tentunya sangat signifikan. Nah kemudian terkait dengan sektor pertambangan itu ada BPN ya. BPN itu program pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi tambang ya. Ini juga amanah dari Undang-Undang PUPA nomor 11 2006 itu paling sedikit ya. Itu 1% dari total produksi. Jadi lumayan juga ya. Itu 1% ini undang-undang kita. Kemudian kabarnya berita saat ini secara pusat juga akan menerapkan melalui mengikuti Aceh melalui menanam lebar 1% ya, 1% paling sedikit. Namun demikian paling sedikit bisa 1% atau bisa di atasnya. Nah ini tentunya dalam di atasnya itu perlu ada hal-hal yang perlu kita pikirkan untuk mengambil di atasnya. Lalu saya pikir untuk realisasi PPN ini sudah ada 8 pilar ya, 8 pilar: kemandirian PPN, lingkungan, tingkat pendapatan, kemandirian ekonomi, dan pendidikan pelatihan. Nah tentunya dalam PPN ini ada program-program yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Nah kami juga sedang menyiapkan payung hukum melalui kanun ya, TJSLP ya, bagaimana pengelolaan ini bisa terarah lagi melalui payung hukum kanun Aceh ya tentang PJSLP ya, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan ya. Kalau di tambang itu sama dengan PPN, program pemberdayaan masyarakat. Realisasi tertinggi itu untuk 52 miliar ya. Kami menguji bagaimana cara kita untuk kelola pertambangan, tata kelola pertambangan kita, dasar hukumnya. Jadi saat ini sebenarnya kenapa Aceh mengeluarkan izin sementara aturan dari pemerintah pusat ini untuk lelang. Nah Aceh itu punya Undang-Undang nomor 11 2006. Pemerintah Aceh memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah Aceh dalam mengelola sumber daya alam termasuk mineral dan batu bara. Pasal 156 ya, 156 ini kita punya kewenangan. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan mineral dan batu bara. Sentralisasi kewenangan pertambangan di pemerintah pusat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut. Nah, menekankan bermain praktis dengan nilai tambah melalui hilirisasi dan pengelolaan lingkungan yang lebih ketat.
Nah ini kita ini sudah diatur khusus seperti saya sebutkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian Kanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Perda ya kalau kanun, kalau di provinsi ini perda namanya perda, kalau kita kanun. Nah, Kanun Aceh tentang pengelolaan mineral dan batu bara mengatur kewenangan pengelolaan mineral di Aceh, termasuk perizinan, pembinaan dan pengawasan IUP. Nah, kanun ini sudah dirubah ya, nomor 17 tahun 2000, nomor 15 tahun 2015 ya, 2017. Nah, ada beberapa pasal yang dirubah, tapi ini kanun 15 2013 tetap masih diberlakukan. Lanjut. Nah, kita lihat regulasinya Bapak Ibu sekalian, tidak berhenti dengan kewenangan kita di Aceh dengan pasal 156. Ini kan mengamanahkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral batubara menjadi kewenangan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota. Nah, dalam penerbitan izin, ya, kami tidak semata-mata melakukan dengan undang-undang ini, artinya ada upaya-upaya agar kami tidak salah langkah. Kami melakukan koordinasi dengan Kemendagri melalui surat Kemendagri bahwa kita menanyakan bahwa kita punya kewenangan mineral batubara itu di Aceh. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan. Menteri Dalam Negeri menjawab pada poin 7-nya, pemerintah Aceh memiliki kewenangan khusus pengelolaan mineral batubara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 11 tahun 2006 dan PP 3 tahun 2015 tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh. Ini jawaban surat Menteri Dalam Negeri. Jadi Menteri Dalam Negeri ini mengakui bahwa Aceh punya kewenangan. Ya. Nah, seperti saya sebutkan dalam PP 3 tahun 2015, kewenangan pemerintah yang bersifat nasional ini juga disauti yang mana kewenangan pemerintah, yang mana kewenangan pemerintah provinsi. Ini sudah diatur semuanya. Kemudian Kanun 15 tahun 2017 ini mengatur tentang pemberian wilayah izin usaha pertambangan ya, di Aceh. PUP diperoleh dengan cara mengajukan permohonan ya, apabila luasnya kurang dari 5.000 hektar ya. Artinya kita batasi, daerah tetap juga dilakukan, artinya di atas 5.000 hektar. Tapi kalau di bawah permohonannya di bawah 5.000 hektar, ini dengan permohonan biasa ya. Nah, ini regulasi yang kita perjuangkan untuk Aceh supaya Aceh ini memiliki investasi di bidang pertambangan dan sekaligus upaya untuk investasi di Aceh itu agar tetap nyaman ya, nyaman dengan artinya apa? Ada kepastian hukum ya apabila orang berusaha di Aceh di bidang atau di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Ini dasar-dasar kita pengeluaran izin di tahun 2021 karena begini, kami menunggu surat jawaban dari Mendagri di Juli 2021. Ternyata Mendagri mengeluarkan surat poin 7, pemerintah Aceh memiliki kewenangan khusus. Nah, 2021. Bagaimana dengan sebelum 2021? Kita belum mengeluarkan, belum ada kejelasan terkait dengan ini. Nah, ini artinya termasuk dalam hal evaluasi juga. Artinya dengan surat-surat ini mempertanyakan ini termasuk bagian evaluasi. Karena permohonan izin kan selalu masuk. Di samping itu juga kita pelayanan publik kan harus kita layani. Seperti apa? Nah, ini juga harus kita pikirkan. Di samping kita harus melayani, kemudian akan harus mengevaluasi. Ini dua hal mungkin yang selalu tertarik ya. Ada hal satu sisi pelayanan, satu sisi evaluasi. Nah, bagaimana caranya ini seiring
kita jalankan. Mudah-mudahan ya, bisa ya, kita lakukan. Ada beberapa lagi UP yang saat ini eksplorasi ya. Tahap eksplorasi adalah tahap penelitian dan penyelidikan. Artinya belum tentu mereka juga, kalau tidak potensi yang mereka angkat kaki dari Aceh, tidak berpotensi, dan mungkin ada beberapa kajian lagi yang harus mereka lakukan di Aceh, termasuk kajian teknis, lingkungan, ya, finansial, itu harus layak baru bisa ditingkatkan. Kalau teknisnya, kalau memang dia berpotensi saat eksplorasi dan layak secara ekonomis, ya mereka memikirkan lagi secara lingkungan layak atau tidak. Kemudian secara finansial mungkin juga mereka harus mendalami, atau secara ilmiah itu harus mereka pikirkan, dan pemerintah juga akan menilai kelayakan lingkungan. Kemudian teknisnya ini tahapnya agak panjang ya. Artinya bentuk, kenapa saya bilang agak panjang, karena ya namanya sektor mineral batubara ini adalah sektor yang memiliki dampak besar. Maka pemberian izin yang sudah tidak demikian. Dalam hal pemberian izin mineral logam dan batubara, tentunya banyak hal yang harus kita lewati. Artinya kalau di Aceh ini, di tempat kita di Aceh ini, kita ini prosedurnya sebenarnya panjang, ya, panjang, bukan terbelit-belit tapi panjang. Kenapa panjang? Ini bentuk evaluasi juga bagi kita. Kita harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari desa. Ada berapa desa yang masuk dalam wilayah yang dimohon. Ini semuanya harus melalui rekomendasi kepala desa. Nah, kecamatan, ada berapa kecamatan masuk wilayah yang dimohon. Ini semua kita butuh rekomendasi dari bawah. Dalam tempat wilayah mereka, ya, wilayah kabupaten. Kita tidak langsung mengeluarkan perizinan di Aceh ini, di pemerintah Aceh langsung keluarkan izin, tapi harus mulai dari bawah. Semua itu dilengkapi, baru mereka mengajukan ke provinsi, ke pemerintah Aceh. Artinya apa? Di pemerintah Aceh juga kita akan melihat kembali secara administrasi, kemudian melihat secara teknis. Apakah wilayah yang dimohon itu ya, ini masuk dalam kawasan hutan atau tidak, kemudian tumpang tindih dengan hidup yang lain atau tidak. Ini juga proses-proses evaluasi yang kita lakukan. Nah, termasuk kajian dari tata ruang, dari kabupaten mengeluarkan rekomendasi tata ruang. Wilayah mana yang bisa diberikan izinnya berdasarkan rekomendasi mereka, diperuntukkan untuk pertambangan atau tidak, bisa dikelola untuk pertambangan atau tidak. Ini juga kita melihat sampai ke sana. Yang lainnya saya pikir untuk saat ini tentunya ya para poinnya kita juga baru ini tahun 2025 ya, tanggal 29 September ya Pak Askar ya Pak. Nah, 29 September 2025 ini adanya instruksi gubernur tentang penataan dan penertiban perizinan berusaha sektor sumber daya alam. Artinya ini di sini kenapa kita tidak menutup investasi yang masuk ke Aceh, karena kita investasi yang layak secara teknis, layak secara lingkungan, layak secara finansial. Ini harus dilakukan evaluasi melalui instruksi Gubernur Aceh ini, tidak menyetok, ya, tapi melalui evaluasi perizinan. Dalam instruksi Gubernur Aceh ini nomor 08 tahun 2025
ini sudah ada pembagiannya kepada bupati wali kota. Dia juga punya berhak melakukan evaluasi karena rekomendasikan dari bawah. Kemudian kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu juga punya memiliki evaluasi karena perizinan dikeluarkan oleh dinas terpadu satu pintu. Kemudian kepala dinas energi dan sumber daya mineral. Nah, kita juga punya melakukan evaluasi. Jadi tahap evaluasi itu 6 kepada 6 itu evaluasi. Ya. Bagaimana melakukan evaluasi apa saja yang dilakukan? Nah, pada poin-poin instruksi pada kepala dinas itu sudah ada melakukan poin-poin instruksinya. Ya, melakukan konsultasi dengan tim penataan dan penertiban perizinan berusaha sektor sumber daya alam terhadap penuntutan pencadangan wilayah. Nah, secara teknis kita di dinas ini pencadangan wilayah pertambangan, bukan izin yang dikeluarkan, tapi pencadangan wilayah pertambangan. Ya. Nah, instruksi ini berlaku 6 bulan, bukan berarti 6 bulan sudah instruksi ini. Artinya instruksi ini sebenarnya yang namanya evaluasi ini kan sebenarnya dari awal evaluasi sejak kapanpun selama tanpa itu ada evaluasi. Artinya kita mau perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ini taat aturan, ya, mengelola pertambangan dengan baik. Ya. Kemudian saya pikir terkait dengan hal-hal lain, ya, dalam melakukan evaluasi ini kami juga butuh dukungan dari Bapak Ibu semua. Bagaimana bentuk evaluasinya, masukan, harapan, dan pola kerja evaluasi ini sangat kami butuhkan. Kami mengharapkan dukungan dari bapak-bapak itu sekalian dalam hal melakukan evaluasi pertambangan, ya, di wilayah Aceh. Artinya tidak menutup kemungkinan investasi itu tertutup. Ya. Pelayanan harus tetap kita layani. Bentuk evaluasi ini banyak macamnya. Kemudian kesiapan dari sebuah perusahaan yang bergerak sektor pertambangan, khususnya mineral logam dan batu bara, ini kan butuh perusahaan yang sangat mumpuni, ya, mumpuni, tidak sembarangan. Kemudian dari segi administrasinya harus lengkap segala macam. Kemudian teknisnya juga harus baik. Nah, ini butuh evaluasi. Pesan dari Bapak Kadis STM membantu kami melakukan evaluasi tersebut. Demikian saya pikir terkait dengan lain-lain pengawasan ini kita terapkan menurut aturan perundang-undangan dan Kanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang good mining praktis. Ini ada poin-poin yang harus kita lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas nomor 8 tahun 2020. Baik, selanjutnya Bapak Ibu mari kita dengarkan pemaparan kedua dari Bapak Fernan, Pabrik Gerak Aceh, terkait catatan kritis dampak praktik izin pertambangan minerba di Provinsi Aceh. Kepada Bapak Fernan, 20 menit Pak, disilakan. Nah, ini menjadi sikap kita ini seperti apa? Satu sisi dia juga paling kontribusi adalah penerimaan PBB dari rem pajak, tapi dia tidak menghasilkan royalti yang harus sebenarnya dikerjakan atau dilakukan kawan-kawan perusahaan izin tambang yang memegang izin OP. Nah, kita pernah mengendus waktu itu, ya. Nah, kita sampaikan juga nih ke KPK di 2014, ya. Dan analisis kita itu izin tambang di Aceh ini menjadi bisnis portfolio, jadi license mining ini jadi diperdagangkan, ya. Bahkan kita mencatat arsirannya, ya,
di prospektus beberapa perusahaan luar, ternyata ada di Aceh ini, ada inline-nya, ada garisnya di sana. Jadi ini yang kita sampaikan dan kita laporkan ke KPK. Ya apa sebenarnya ada pihak mencari untung gitu ya, mencari untung dengan menggadaikan bahwa mereka punya satu izin tambang gitu ya, dengan potensi yang luar biasa bla bla bla. Tapi sementara di dalam bentuk kita ya, dan negara yang dapat apa dari situasi itu. Nah ini harus mungkin perlu ditegaskan gitu ya. Nah kita tahu juga di pemerintah juga cukup tegas ya. Saya nggak mengutip Perpres soal beneficial ownership. Nah ini harus mengungkap gitu ya, mengungkap siapa sebenarnya pemilik sejatinya tambang. Nah kita nggak mau disebut ya, bangsa juga nggak mau ya, orang-orang dinas itu juga nggak mau izin tambang yang di bawah kendalinya dinas SDM Aceh ini terafiliasi ya kepentingan gitu ya, kepentingan yang tidak sebenarnya. Ini perlu ke depan perlu diperhatikan. Nah, bagaimana dengan izin yang dalam kawasan? Tadi mana dulu? Sorry, sebelumnya ini. Dalam kawasan. Ini juga menjadi ini. Mungkin ini sebelumnya kita juga kerjasama ya dengan Mbak Zaid coba mengidentifikasikan izin dalam kawasan hutan. Meskipun data ini kita masih ada ini ya, ada miss dengan kesesuaian dengan data di MOMI juga. Jadi kemarin kita juga merekomendasikan bagaimana data MOMI dan data di daerah itu benar-benar terupdate, jadi publik itu benar-benar dapat informasi yang benar. Dan saya dengar dari dinas SDM mau menggagas ini juga Pak ya, data spasial untuk ke depannya ini lebih bagus. Nah dengan ini ya izin pemodal asing ini, penanaman modal asing ini juga meskipun ini bukan sejatinya gitu kewenangan diatur kewenangan nasional, kita berharap pemerintah Aceh juga punya andil juga gitu ya terhadap PMA ini gitu ya, karena sejatinya ya perizinannya ada di wilayah administratif Aceh, dan Aceh sebenarnya punya kendali bagaimana perizinan ini perlu mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Aceh sebagai perizinan. Jadi saya pikir meskipun kewenangan secara izin prosedural itu ada di nasional, tapi kita berharap pemerintah Aceh juga punya andil untuk izin-izin yang PMA, status PMA. Nah ini data kami coba mencari gitu ya, data-data yang ternyata dari luasan itu Pak Said, ini ada yang sudah dapat PPKH-nya. Nah ini juga harus perlu kita waspada bersama gitu ya, karena kita tahu gitu ya prosedur izin dalam kawasan ini juga tentu kalau mineral itu tidak open pit gitu ya, underground, tapi bagaimana ini juga bisa memastikan ya keberlanjutan hutan, apalagi dengan target pemerintah soal iklim dan perlindungan hutan itu sudah sangat tegas jelas ya. Terus, nah ini yang bicara tata kelola, ini mohon maaf sekali mas ini ya sebagai supply side kami publik ya sebagai demand side ini terus memberikan masukan ya, masukan saran kritisnya yang berharap transparansi juga lebih bagus gitu ya. Catatan kira sejak 2016 Aceh salah satu daerah yang punya kebijakan daftar informasi publik dikecualikan ya, dan itu ditetapkan dalam Kemlu. Kita juga pernah memberikan saran-saran pemerintah Aceh seharusnya DPI tidak perlu dikebukan ya, karena tidak ada mandat undang-undang terbukaan itu yang memandatkan untuk di dalam hierarki perundangan atau sebuah Kemlu. Tapi ini khusus ya, apapun cerita kami juga mewakili publik berharap berapa izin tambang ini seharusnya bisa dibuka nih Pak Saidi. Nah tentu Pak, saya sebagai dinas-dinasnya juga punya beberapa pertimbangan ya sebagai supply side ya, memandang ini saja dulu. Contoh saya mau capture ya, kawan-kawan bisa melihat misalnya koordinat dan peta wilayah tambangan itu dikecualikan. Nah ini kita dikecualikan ya, dan saya mau menyampaikan lagi soal data pemegang saham perusahaan itu salah satu juga dikecualikan. Padahal dua data ini sebenarnya ya pandangan kita itu data publik terbuka gitu ya, dan logika ini koordinat dan peta wilayah ini kan satu kesatuan dalam keputusan badan publik ya, SK kepala daerah. Seharusnya ini juga
dalam undang-undang terbuka informasi publik, kalau nggak salah di pasal 3 itu semua putusan pada publik adalah informasi terbuka. Next selanjutnya soal pemegang saham. Teman-teman juga tahu ya, mungkin kalau kita gitu ya, bisa mengakses soal komposisi direksi satu perusahaan itu ke Dirjen HU dan itu terbuka ya, meskipun ada berbayar. Jadi artinya itu sesuatu yang terbuka gitu, bukan yang terjualkan. Nah ini ya di MOMI kita bisa melihat data spesialnya gitu ya, itu izin tambangan di Aceh. Lalu kita berharap dengan rencana Dinas SDM untuk membuka data spesial ya, ini satu yang diharapkan juga. Nah, berapa akuntabilitas ya? Saya menyatakan juga untuk tambang nanti di slide lainnya. Oke. Next ya, ini penerimaan daerah, ini menarik nih ya. Kami juga punya concern sebagai selain governance, kita juga concern di bagaimana penerimaan daerah ini menjadi ini tadi Dinas SDM sudah menyampaikan. Nah, poin pertama kita ada di soal di penetapan tarif PNBP yang kita pandang itu terlalu rendah, terlalu murah gitu. Ya, saya kata ini PNBP itu bagi kami gitu, analisis itu terlalu rendah. Jadi bagaimana negara gitu ya bisa menempatkan tarif untuk perusahaan pertambangan yang memiliki untung besar gitu ya, kita hanya kebagian kecil. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, kalau royalti cuma kebagian 47%, jadi ada sekitar 93% itu ada di justru di perusahaan tambang. Nah, saya masih ingat ya bangsa ini soal tadi mengupas soal tahun 15 2013. Ya kita sama-sama sebelum kanun ini disahkan, ini semangat Aceh benar ya. Jadi daulat kita ada di sini, salah satunya pasal yang menetapkan dana kompensasi. Ya mungkin belum ada daerah juga di Indonesia kayaknya nih Pak Zedi, menetapkan dana kompensasi untuk Aceh. Ya. Ketika diajukan di nasional, termasuk klausul pasal ini yang dibatalkan, ya, dibatalkan Kemendagri. Ya, begitu Pak Aceh Kumolo. Dia masih ingat Aceh pada saat itu ada 6 kanun sumber daya alam yang dibatalkan, ya, bukan dibatalkan seluruhan, bukan dibatalkan kalau pasal. Salah satunya adalah dana kompensasi. Nah, yang lainnya shock terapi fiskal shock dihadapi beberapa daerah, ya, pemotongan TKD. Nah, ini juga menjadi kegelisahan juga di daerah ini. Sementara beban daerah penghasil ini dalam memitigasi soal negatif dari satu pertambangan, tahun 2006 alokasi DPH dipotong sebanyak 50%. Nah, itu tantangan bagi daerah. Saya pikir kawan-kawan Riau juga merasakan yang sama, sehingga bagaimana semangatnya ini Pak Gubernur Aceh dan bersama gubernur lain juga beberapa sudah menyampaikan ya aspirasi tingkat Kementerian Keuangan bagaimana pertimbangan pusat untuk beberapa komponen TKD ini bisa dipertimbangkan untuk di tahun depan atau setidaknya 2006 yang masih 3 bulan lagi bisa ada keputusan yang adil gitu ya. Nah, Aceh Barat itu cukup drastis juga ya. Nanti bisa dilihat di presentasi grafik ya. Ya, kita berharap filosofi DPH ini kan satu konsensus dengan sebagai sistem desentralisasi, bagaimana daerah-daerah penghasil ini bisa mendapatkan haknya ya, sebagaimana eksploitasi sumber daya alam di daerahnya. Terus, nah ini kalau bisa lihat begitu anjloknya tahun 2026 kita hanya kebagian 25 miliar. Ya, gimana Pak Zainal? Gimana nih kita ada situasi ini? Ya, uang fiskal kita berkurang dari DPH Nerba turun drastis 58%. Nah, kawan-kawan bisa melihat ada 13 kabupaten kota ya dari 64 izin tadi kita sudah melihat distribusinya gitu ya. Ini sebagai yang kita sebut daerah penghasil, meskipun ini masih ada yang eksplorasi gitu ya. Ini juga terjun bebas gitu ya. Aceh Barat yang nyaris itu bisa mencapai 2024 hampir tembus 100 miliar DPH ke Aceh Barat yang masuk. Namun di 2006 ini
angkanya tidak lebih dari 40 miliar. Ini fiscal shock dari Minerba, dari BM Minerba ini cukup dirasakan. Terus, nah ini sebarannya, di kawan-kawan bisa mendapatkan bantuan ini, silakan. Terus, nah ini terkait dengan pengawasan lubang tambang. Ini sudah cukup lama juga kita mengawal ya. Ini ada kawan-kawan dari Barat Edi yang hadir ya, yang kita melakukan capture lubang tambang ini Pak Kami ini. Kita punya persoalan lubang tambang gitu ya. Yang di atas sih Gunung Siam ini kita sudah hitung juga sampai 5 hektar luasannya. Dan ini ketika maka ternyata ini dilanjutkan ya informasinya ya. Dan yang di bawah itu di daerah Makabat, bawah sebelah kiri, dan bawah sebelah kanan itu ada di Agang Raya, di desa apa ini? Di Kurmangko ya. Nah ini juga situasinya gitu ya, ketika gerak bersama masyarakat di sana itu banyak kebun-kebun yang menjadi kewalahan juga gitu ya. Dan ini kira-kira lubang tambang yang dibiarkan ini nextnya tuh akan apa, masyarakat juga menunggu gitu. Jadi konstitusi kita tuh ngomong apa soal lubang tambang yang tinggalkan ini yang perlu kita perhatikan ke depannya. Ya, kita juga melihat tadi ada persoalan tumpahan batubara gitu ya, tumpahan batubara di laut gitu ya. Dan ini kan juga terjadi di Aceh Barat dan Raya. Kawan-kawan ini bisa menyampaikan ya bagaimana tumpahan batubara terjadi di laut yang berdampak kepada nelayan ya, yang hingga harus mencari tangkapan ikan yang lebih jauh lagi. Dan ini secara periodik terjadi terus terjadi. Jadi kalau kita catat frekuensinya, ini sesuatu saat accident tapi kejadiannya yang frekuensinya bisa ditebak gitu ya. Nah ini juga jadi kita buat ambigu gitu ya. Nah ya konflik di daerah-daerah pertambangan ini juga kapan selesainya gitu ya. Pencemaran batu bara di stockpile ini saya melihat ini Pak Kapit ini kan di conveyor itu ya kan. Kalau kita memperhatikan konveyornya semen itu lebih protektif, jadi debu itu nggak terbang kemana-mana. Tapi dari konveyornya BTMIFA gitu ya, itu yang layak gitu ya, menjadi bagi mereka. Nah, kita tahu juga di stockpile itu juga ada dua gitu perusahaan selain BTMIFA, PT Gula Raya Sumba mengelola stockpile batubara yang menghasilkan faba gitu ya, bias bottom as itu yang debu batubara itu yang cukup mengancam gitu ya, cukup mengancam kesehatan warga. Nah ini juga bagaimana sih penyelesaiannya yang hingga itu ada rasa keadilan juga bagi masyarakat gitu ya. Nah kita juga pernah mendiskriminasikan ini dulu ya, saya masih ingat bahwa informasi ya gitu ya, pemerintah Aceh dari pengawasan yang ada belum ada ditemukan pencemaran gitu atau yang dianggap materi polutannya itu masih di bawah ambang batas. Ini juga jadi pertanyaan ya. Ketika di lapangan masyarakat merasakan kesulitan, tapi hasil dinyatakan di bawah ambang batas. Jadi mungkin ke depan ya kenapa yang semua perlu dilakukan bisa menyasar juga sejauh itu. Jadi bagaimana sejatinya izin tambang konstruksi ini, tapi juga ada pengawasan dari pemerintah. Ya. Terus yang terakhir ini ya PPM nih Pak Zaid tadi sebutkan PPM, tapi kita juga publik belum melihat juga kayak kita belum punya ya Pak ya. Kita belum punya cetak biru PPM ya. Nah memang tadi benar ini kita Aceh punya semangat soal CSR ini ya, di pasal 1946 159 di Undang-Undang PA itu menyebutkan minimal 1%. Jadi kalau Aceh buat regulasi misalnya gitu ya, turunan dari undang-undang ini Aceh buat kanun gitu ya, atau di kanun pertambangan menetapkan CSR atau dana pengembangan masyarakat itu lebih dari 2%, boleh ya Mas ya? Boleh ya, karena kalau baca secara hukum minimal gitu ya, minimal itu berarti membolehkan Aceh menentukan besaran dana kompensasi. Nah kita tahu tadi disebutkan dari CSR ini 14 perusahaan tambang 63 miliar ini kalaulah dengan keadaan kondisi
kondisi sekarang ya, daerah-daerah banyak potongan TKD, ini kan jadi ruang fiskal sebenarnya untuk pembangunannya, meskipun tak masuk KPBD ya, karena CSR dikelola. Nah tadi dari sounding Pak Kabit, mudah-mudahan ke depan ada kanun TJCP ini bisa memastikan gitu ya, dana-dana yang besar ini juga bisa berbagi dalam berkontribusi dalam pembangunan di daerah penghasil. Ya, ya di dua daerah Milva Aceh Barat ini kan sudah ada kanun gitu ya, tapi kita juga masih menemukan gitu ya konflik penyaluran dari CSR itu sendiri gitu ya, dan juga belum lagi bicara soal lingkungan yang ini benar-benar harus bisa dipastikan gitu ya. CSR meskipun kebijakan nasional kita belum punya undang-undang CSR ya, hanya undang-undang perseroan yang mengatur pengelolaan CSR ini dikelola oleh perusahaan. Bagaimana ke depan tadi beberapa pembaruan gitu ya, semangat pembangunan ini bisa sejalan dengan harapan dan tujuan pembangunan di daerah penghasil. Ya itu mungkin dari saya. Terakhir, ya ini mungkin ya pengelolaan tambang meskipun di mana konstitusi kita tidak ingin SDM menjadi petaka di negeri sendiri ya. Ini mungkin bagaimana monitoring urgensi oleh uji tambang bisa memastikan pengelolaan tambang yang adil dan bebas korupsi. Mungkin itu dari saya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hunan atas paparannya terkait transisi kepemimpinan serta kompleksitas dampak sosial lingkungan di Provinsi Aceh. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita dengarkan pemaparan ketiga. Sudah terdengar Bapak? Iya. Kameranya tidak perlu dimatikan. Ya, Bapak Abdul Fadli merupakan manajer kampanye dan pengarus utamaan keadilan iklim Walhi Riau. Beliau akan memaparkan terkait evaluasi izin tambang dan penegakan hukum tambang di Pulau Sumatera. Ya, kepada Bapak kami silakan. Ya, sebelumnya salam kenal kepada kawan-kawan di Aceh, khususnya Gerah Aceh, kawan-kawan PWP, Pak Saida di SDM Provinsi Aceh, dan kawan-kawan jaringan dan media yang hadir pada rumah ini. Saya akan mulai di paparan saya lanjut. Ya, kalau di Provinsi Riau itu kami Walhi Riau menggambarkan ada ketimpangan ruang dan akses kelola, khususnya di sektor perkebunan dan HTI khususnya, dan juga ada di tambang juga. Kami mencatat ada 19 izin tambang yang tersebar di beberapa kabupaten, dan hampir total luasan Provinsi Riau itu hampir 50% itu dikuasai oleh investasi, dan akses kelola khususnya oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial dan kelola itu hanya sekitar 200.000 hektar yang diterima. Lanjut. Gambaran tadi juga menjelaskan bahwa dominasi investasi lebih besar ketimbang akses masyarakat itu sendiri, dan untuk sektor energi, minerba dan lain-lainnya juga. Secara kebijakan Provinsi Riau itu menyusun dokumen rencana energi daerah RUED. Nah itu juga ke depan itu Provinsi Riau masih bertahan bergantung pada energi fosil khususnya batu bara, dan target mereka untuk penurunan emisi di 2025 itu sebesar 31,22%, dan 2050 mereka menargetkan 47%. Nah di sini di dokumen ini mereka lebih fokus pada energi bahan terbarukan seperti co-firing. Kalau yang kami pantau itu di Pekanbaru, yang kami pantau di PLTU Tenen Raya di awal 2023, pemerintah bersama dengan PLN khususnya pembangkit di Tenen Raya untuk menggunakan sampah menjadi energi listrik. Kemudian ini bioetanol, ini konversi
tenaga sumber dari perkebunan dan bioenergi juga jadi energi dan panas bumi. Nah, lanjut. Oke, lanjut aja, naik lagi. Nah, secara komitmen memang Wali mengkritisi kebijakan pemerintah khususnya Riau kenapa tidak berambisi dalam hal penurunan emisi, khususnya masih bergantung pada fosil, batu bara dan lainnya. Karena kita melihat dampak secara ekologis, secara sosial dan lingkungan itu masih memperparah di masa depan. Kami juga memandang ini sebagai solusi palsu ya. Dan ini kebijakan ini khususnya transisi energi di tanah Melayu. Lanjut. Nah, di dokumen ini kami membaca di capaian target di 2025 itu di dalam hal EBT itu 31,2% tadi, dan batubara masih dipastikan bergantung pada energi fosil itu sebanyak 20,93%. Nah, di target 2050 juga batubara masih jadi andalan ya untuk energi sebesar 20,44%. Nah, ini target ini juga jadi catatan bagi Wali untuk melihat bagaimana pemerintah itu seharusnya memikirkan energi alternatif, khususnya energi yang bisa diakses oleh komunitas ya, masyarakat. Jadi akses relasi penguasaan energi itu juga tidak hanya dimiliki oleh segelintir industri dan energi saja. Lanjut. Nah, di dalam kasusnya karena dominasi batubara yang masih besar di praktek-praktek industri ekstraktif yang ada di Riau, khususnya yang kami pantau itu di Kabupaten Inhil di Desa Batu Ampar, itu ada aktivitas PT Bara Prima Pratama yang menggunakan metode blasting ya, peledakan menggunakan dinamit. Nah, kondisi saat ini juga masyarakat sejak dari awal sudah terpapar ya, khususnya dari blasting itu rumah mereka ya mengalami kerusakan, kemudian mereka kesulitan untuk khususnya mengakses sumber air di sungai, karena di sana itu ada sungai Reteh yang jadi urat nadi masyarakat yang saat ini tercemar oleh aktivitas tambang. Kemudian ada sisa lubang tambang yang menjadi masalah seperti yang disampaikan sebelumnya itu pasca reklamasi itu bagaimana? Ini juga sama yang ada di Riau. Kemudian ada di kabupaten lain yang di bawah itu peta izin PT FKIE di Kabupaten Kuantan Sengingi batubara, dan ini juga sama halnya, mereka mendapatkan izin, kemudian ternyata izinnya tumbang tindih dengan pendidikan kebun karet dan sawit masyarakat. Jadi sebenarnya perusahaan ini tidak bisa beraktivitas penuh karena prosesnya belum clear dengan pelepasan atau jual beli dengan masyarakat. Jadi lokasi itu tidak semua bisa diakses, dieksplorasi. Jadi ada yang ada lubang tambangnya, kemudian ada kebunnya, ini bolong-bolong. Jadi sampai saat ini juga misalkan masih bertahan, tapi untuk komitmen ini karena izinnya diterbitkan oleh Bupati, dari awal kami sudah ingatkan ke Bupati bahwasanya ada konflik dan dampak lingkungan yang sangat masif, khususnya di Sungai Kuantan ini juga. Sungai Kuantan juga selain ada aktivitas, selain ada pencemaran di darat dan mengalir di sungai, kemudian di aktivitas di sungai juga ada aktivitas penambangan emas ilegal peti. Nah, ini juga kompleks juga masalahnya. Nah, ini kalau khusus PT FKIE kami juga menginginkan secara proses perizinan kemudian sosialisasi mereka sudah tidak melaksanakan tahapan-tahapan itu. Jadi langsung
menguasai izin kemudian beraktivitas dan tanpa ada mengedepankan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat yang mengakses kebun dan sungai di sana. Nah, ini yang terbaru, yang laporan tinjauan lingkungan hidup Walhi 2024 dan 2025 itu kami mendata ada sekitar 11 izin pencadangan khususnya pasir laut, dan yang sebelah kiri itu adalah gambar lokasi di Pelalawan, itu di Sungai Kampar, yang lokasinya sama, berada di satu objek kawasan wisata fenomena alam ombak Bono yang jadi magnet wisata di Pelalawan. Itu ada sekitar 4 atau 5 izin pencadangan pasir kuarsa, dan kami lihat juga karena ini jadi urat dari masyarakat juga, khususnya nelayan tradisional dalam mencari ikan. Kemudian ketika aktivitas ini berjalan, ya ada kemungkinan erosi dan abrasi di pesisir itu akan lebih cepat memburuk. Kemudian ada kemungkinan ketinggian ombak Bono itu bisa berkurang dari sedimentasi yang perusahaan yang mendapatkan izin. Lanjut. Nah, ini lanjutan yang sebelumnya di Kota Lampar yang sebelah kiri, yang peta itu. Setelah kami melakukan peninjauan lapangan bersama masyarakat, itu ternyata aktivitas blasting itu masih berjalan dan mereka juga akan ekspansi membuka lahan baru. Nah, di titik koordinat yang kami tampilkan itu adalah lokasi pemukiman masyarakat, dan tidak jauh dari situ ada yang sebelah kiri bawah itu jalur pipa gas. Nah, di lokasi itu akan dieksplorasi tambang batubara yang baru. Jadi lokasi itu tidak lebih dari 500 meter, jadi ini memang menyalahi peraturan karena dekat dengan pemukiman, dan dampaknya pasti akan lebih terasa lebih dekat. Kemudian ini dokumentasi perlawanan masyarakat, ya. Saat itu kelompok ibu-ibunya masih tetap bertahan untuk menolak, karena mereka juga sadar bahwasannya kerusakan yang timbul pada perusahaan itu, khususnya sungai, memperparah kehidupan mereka dan mengganggu kondisi sosial yang dan aktivitas mereka sehari-hari dalam mengakses sungai tersebut. Lanjut. Nah, di dokumen yang sebelumnya kami melihat sebenarnya ada keterpaksaan, ya. Maksudnya ini terlalu dipaksakan. Kalau kami dibaca di poin 5 di dokumen itu, apapun yang berhubungan dengan kebutuhan nasional, diketahui tumpang tindih dan pemanfaatan lahan dalam lokasi itu bisa didahulukan untuk kepentingan kebutuhan nasional. Jadi apapun yang bersifat nasional ini diprioritaskan tanpa memperhatikan kondisi masyarakat, sosial, budaya, dan ekonomi di dalamnya gitu. Nah, kami juga mencatat berapa proyek PTSA, kemudian PLTB, kemudian ini juga terlalu mendominasi. Kemudian di ancamannya juga sama, ya. Ada merusak ekosistem air dan pencemaran dan lain-lainnya. Ini juga solusi yang gambaran yang ketika dominasi kebijakan nasional itu atau daerah dikedepankan lebih dahulu. Ini ada beberapa gambaran. Lanjut. Nah, selain di Riau, kita juga mendampingi di Kepulauan Riau karena Walhi yang belum dibentuk, khususnya di Pulau Rempang, khususnya di kebijakan PSN yang 2023 terkait pembangunan Rempang Eco City yang saat ini juga masih berjalan. Nah, walaupun secara level kekuatan kebijakan itu dari RPJMN-nya Prabowo itu tidak dimasukkan lagi jadi PSN prioritas, tapi diturunkan jadi kebijakan daerah, dan di Permenko juga disebutkan levelnya sudah diturunkan. Tapi nyata di lapangan pembangunan rumah
untuk masyarakat pindah itu tetap berjalan karena di tahun ini harus diselesaikan. Jadi itu sebagai landasan perdebatan untuk mengosongkan 5 kampung di tahap pertama untuk pembangunan pabrik kaca dan pelabuhan. Nah ini juga sampai sekarang masih berjalan. Walaupun ada narasi dari waktu RDP di DPR bahwasannya ini dicabut, tapi fakta di lapangan masih terus berjalan, kriminalisasi masih ada, intimidasi ke masyarakat masih ada. Nah ini yang jadi catatan kami melihat bahwasannya tidak konsisten pemerintah dalam hal memastikan komitmen mereka dalam hal tidak ada pembangunan PSN lagi atau tidak adanya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Saya terjadi. Lanjut. Nah, sebelum melihat moratorium yang dorongan yang khusus tambang, kita juga belajar zaman Jokowi juga ada moratorium tambang tapi hal ini untuk menunda persiapan perbaikan undang-undang Nirba. Kemudian ada moratorium zamannya SBY juga terkait hutan ya. Nah tapi dalam perjalanannya itu kita bisa melihat memang ada kebijakan moratorium, tapi untuk deforestasi itu masih berjalan. Nah penegakan hukum, kemudian secara partisipasi masyarakat, akses informasi, keterbukaan dokumen-dokumen yang bisa menunjang dalam hal pengawasan itu tidak tersampaikan. Nah itu juga di gambaran kami juga moratorium itu berjalan, tapi di posisi di lokal itu Riau khususnya masih tetap kehilangan hutan alamnya seluas 20.000 dan angka ini lebih luas dari rata-rata deforestasi di 5 tahun sebelumnya. Jadi tidak kuat dan mengikat gitu. Makanya perlu ada analisis awal dan kajian awal dan formulasi yang perlu dipikirkan oleh khususnya masyarakat sipil, kemudian kelompok lainnya untuk membahas bagaimana ketika ini moratorium ini akan tetap dijalankan ya. Jadi ada contoh yang sudah ada, jadi bisa belajar dari sebelumnya biar tidak ulang kembali. Lanjut. Nah di sebelumnya juga di KPK juga masih punya semangat ya, khususnya di GPSDH, tapi di Riau sendiri itu beberapa di data yang disajikan beberapa tambang masih berada di kawasan hutan lindung, kemudian penyebab tebang tinggi izin kawasan ini juga menjadi PR saat itu di sektor tata kelola kehutanan, kemudian ada irisan dengan tambang dan lain-lain itu. Nah itu juga terjadi. Kemudian di Riau sendiri komitmen pemerintah sampai sekarang ya, dari awal sampai sekarang itu sangat rendah gitu, karena beberapa rencana aksi daerah RAD yang disiapkan itu tidak dijalankan dengan baik gitu. Nah itu yang khususnya perizinan, pengawasan, tata kelola perizinan tadi, kemudian komitmen anti korupsinya itu tidak berjalan dengan baik, sehingga koordinasi pengawasan penegak hukum masih lemah. Lanjut. Nah catatan kami melihat memang perlu dipelajari dan dibahas ulang oleh polisi dan tata ruang harus sinkron ya, karena berbeda sekali data dari yang disajikan oleh KPK, kementerian dan pemerintah pusat dan daerah terkait perizinan, kemudian dokumen-dokumen lain itu untuk menyinkronkan data tersebut sehingga tidak salah dalam menentukan kebijakan. Kemudian penegakan hukum harus tegas, transparan dan berorientasi pemulihan ya. Jadi tidak hanya di sisi hukum berjalan, tapi pasca aktivitas itu harus dipikirkan terkait pemulihan yang sudah dibuat oleh korporasi, karena kewajiban dan hak mereka itu perlu dipastikan, termasuk ancaman ke masyarakat terhadap terkait kriminalisasi. Kemudian aparat hukum dalam menangani kasus yang bermasalah harus fokus pada tanggung jawab korporasi untuk memulihkan terhadap kerugian negara.
dan aparat hukum juga fokus terhadap kasus lingkungan, khususnya mengejar pidana pencucian uang ya. Jadi Mikasmi itu bisa inline langsung ke pertanggungjawaban korporasi di sektor lingkungan hidup. Oke. Nah ini beberapa catatan awal kami, beberapa aspek yang perlu dievaluasi oleh sektor hukum dan administrasi kayak tata kelola tadi dengan lingkungan, badan sosial, khususnya masyarakat adat yang selama ini jadi korban dan tidak dilibatkan secara menyeluruh dalam proses jika proses izin itu berjalan atau sebelum izin ini berjalan. Jadi beberapa poin yang perlu dipastikan. Lanjut. Di proses yang perizinan itu berjalan, memang ada 4 poin yang luput dari diperhatikan ya. Pertama, identifikasi kelompok rentan, memastikan kepentingan mereka terakomodasi dengan proses pengambilan keputusan. Kemudian transparansi, harus ada transparansi dan akses informasi, memastikan transparansi dan akses informasi tersedia dan mudah dijangkau oleh publik. Dan fasilitasi keterlibatan, ini dalam ruang-ruang diskusi harus memberikan ruang dan harus berpartisipasi aktif. Kemudian ada mekanisme masukan, membuka mekanisme masukan yang dipertimbangkan, prosedur harus jelas dan menyampaikan komentar yang tindak lanjut selanjutnya. Ini keterlibatan ini khususnya pemangku kepentingan harus memastikan beberapa poin ini untuk dirangkul dan diimplementasikan. Mungkin itu, selainnya bisa lagi. Ya, itu yang bisa kami bagi di Riau. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadli. Pak Said ya, dan kawan-kawan dari Minerba yang sudah memberikan kesempatan tempat untuk bisa berdiskusi serta kawan-kawan pers yang hadir. Memang ini menjadi PR besar yang kemudian akan terus menjadi catatan yang kemudian bagi kita tentu ini adalah kolaborasi awal kan. Kita tahu juga bahwa mungkin Pak Said belum meng-highlight baru 2 hari yang lalu Pak Gubernur sudah menandatangani surat keputusan SK untuk tim verifikasi terkait dengan tambang Minerba. Jadi akan ada tim yang dibentuk oleh Gubernur Aceh, dalam hal ini ketuanya langsung Pak Said ya sebagai ketua untuk melakukan kajian terkait dengan total jumlah IUP yang sudah dikeluarkan. Jadi akan ada evaluasi Pak Said. Kebetulan Pak Said langsung menjadi ketua. Nah, dalam tim ini ada hal yang menurut saya bisa menjadi stressing point karena apa? Pak Gubernur juga memberikan kesempatan untuk melibatkan kawan-kawan sipil. Ya, ada perwakilan masyarakat sipil yang terlibat di dalam SK tim yang baru dibentuk itu. Dan nanti akan ada juga kolaborasi. Mungkin kami juga ingin menyampaikan begini dan meminta bantu ke Pak Said dan tim bahwa nanti juga kawan-kawan HK yang wakili HK hari ini, kawan-kawan HK juga akan bergabung dengan tim ini untuk membantu beberapa hal. Sebelumnya kita sudah bertemu langsung dengan Pak Kadis, ada Pak Said juga, bahwa kawan-kawan HK nanti memiliki beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mensupport kegiatan yang dilakukan oleh tim ini. Dan kami juga sebenarnya meminta Kak Meli dan tim di BWIP, karena sebagaimana pembicaraan sebelumnya Feria bisa juga membantu tim untuk dilatih, misalnya dilatih terkait bagaimana kemudian tim yang di-SK-kan Pak Gubernur ini dilatih terkait dengan melakukan evaluasi review izin. Nah, kita tahu kan proses mekanisme review izin itu semakin tahun-tahun ini kan semakin canggih ya. Kalau dulu kita masih manual ya. Jadi ini sekarang kan mungkin dengan menggunakan teknologi misalnya yang memudahkan tim tidak perlu harus beramai-ramai dulu ya kan. Jadi kita bisa di sini selalu mereview mana kemudian yang harus dipertahankan, mana kemudian yang harus disurati secara administrasi, dan mana yang memang akan ada penciutan. Karena memang dalam beberapa rekomendasi Pak Gubernur
Aceh ini bukan dalam tanda kutipnya bukan anti pada investasi, tapi membuka keran investasi. Yang tadi kayak disampaikan oleh Pak Kabid bahwa pemerintah Aceh sedang melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada dari total 64 perusahaan yang melakukan operasi produksi. Sebenarnya kalau dihitung dengan jumlah perusahaan yang ada, maka sudah cukup banyak angka pengangguran yang bisa diturunkan. Tapi bisa dipastikan dari beberapa itu hanya 8 perusahaan yang aktif. Ya, selebihnya itu belum melakukan kegiatan apapun. Jadi sehingga kemudian ada upaya dari pemerintah Aceh melalui SDM akan melakukan review terhadap ini. Dan kita tentu, bagi kami di Aceh tentu hal yang paling membanggakan itu karena pada ujungnya pemerintah Aceh membukakan untuk keterlibatan partisipasi dari komponen sipil. Dan kami bersyukur juga karena yang menjadi ketuanya itu langsung Pak Kabid, Pak Said. Jadi karena memang sebelumnya kan sudah cukup banyak sekali diskusi-diskusi panjang yang kemudian ini memberi kesempatan kita untuk bisa melanjutkan diskusi-diskusi ini. Karena sebenarnya Gerak itu aktif bersama dengan SDM dari tahun 2014. Ya. Pak Said melakukan berbagai kegiatan, salah satunya yang berhasil kita lakukan itu kan adalah penciutan terhadap izin dari 138 itu menjadi 41 waktu itu. Nah, yang kemudian ini pasti menimbulkan dampak dari plan investasi. Jadi sehingga kemudian dibuka oleh pemerintah Aceh. Dan dampak yang dibuka ini kemudian ternyata tidak juga menyelesaikan problem yang tadi sama sebagaimana disampaikan oleh Edi, ada banyak sekali persoalan-persoalan lanjutan yang kemudian menjadi titik kritis dari pemerintah Aceh. Dan dari beberapa catatan memang salah satu hal yang menurut kami sangat urgen untuk kami ini adalah bagaimana kemudian pemerintah Aceh bersama dengan komponen masyarakat atau dalam hal ini masyarakat sipil bisa melakukan salah satu model sebenarnya yang ingin didorong oleh pemerintah Aceh. Ada role model seperti apa yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah bersama dengan sipil sehingga kemudian investasi itu tidak terganggu, tapi iklimnya itu berjalan tapi menguntungkan. Nah, ini yang menjadi hal yang kemudian catatan yang memang akan menjadi pendalaman bersama-sama. Ya, kita tahu ada 64 izin yang sudah keluar, kemudian ada 17 yang OP, sisanya adalah eksplorasi. Nah, dari eksplorasi itu kan tentu saat ini undang-undang memberi waktu dia 8 tahun. Kalau dulu kan 2 tahun enak, 2 tahun, dia 2 tahun nggak aktif, pemerintah Aceh bisa langsung mencabut. Nah, ini durasinya panjang, menjadi 8 tahun. Di 8 tahun itu, pemerintah Aceh harus hati-hati mengeluarkan satu keputusan. Karena kalau dia langsung melakukan proses tapi tidak melalui proses-proses yang ada, otomatis ada ujungnya adalah sengketa hukum kan. Nah, ini yang memang menjadi hal yang paling sangat riskan. Kemudian kalau melihat ada peraturan terakhir dari undang-undang turunan yang baru itu kan di provinsi lain di Indonesia proses pengurusan izin semuanya ditarik ke pusat. Nah, sementara pemerintah Aceh itu masih memiliki kewenangan. Kewenangannya apa? Kewenangannya ada di provinsi, di SDM dan di PMPTSB. Nanti kita lupa hari ini menghadirkan perwakilan dari PMPTSB, Bang ya, karena memang izinnya itu yang menetapkan izin adalah di PMPTSB setelah ada rekomendasi. Kalau rekomendasinya misalnya tidak dilanjutkan, maka ini tidak boleh keluar. Nah, ini yang kemudian nanti sedang dicari formula yang bagus. Itu mengurangi dampak pada ujung setelah investasi ini diberikan izinnya. Dan kami tentu berharap kawan-kawan PWIB karena juga ini memiliki adalah bagian dari kerja-kerja nasional untuk bisa membantu mensupport kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh kami di Aceh bersama dengan kolaborasinya dengan pemerintah. Tapi yang perlu kami sampaikan kami ini bahwa kolaborasi terbaru ini penting menurut saya. Kalau dulu kan ada upaya membendung tidak boleh masuk kelompok sipil. Nah, di akhirnya pemerintah Aceh melalui SK terbaru itu karena langsung Pak Kabid yang ketuanya itu memberi kesempatan kepada kawan-kawan sipil nanti termasuk kawan-kawan HK ya untuk bisa melibatkan diri membantu apa yang bisa dibantu untuk mempercepat proses dari evaluasi yang dilakukan. Mungkin demikian saya kembalikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Aslam selaku koordinator Gerak Aceh. Baik Bapak Ibu, hadirin sekalian, kita sudah berada di penghujung diskusi.
Ya, menarik bahwa moratorium izin tambang ini menjadi langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pertambangan. Maka dari itu penting sekali sinergi lintas sektor dalam pengawasan pertambangan. Dan dengan adanya instruksi Gubernur nomor 8 tahun 2025 ini menjadi momentum penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di sektor minerba. Baik, Bapak Ibu, atas nama panitia dan Koalisi PWP Indonesia Region Sumatera, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Kabid, Bang Fernan, Bang Fadli, ya, dan rekan-rekan media juga yang telah berhadir, dan para peserta baik yang hadir secara luring maupun daring. Ya, saya Ramadan Fitriani memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan selama memandu diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.